Terima kasih Yesus, Kau baik bagi kami. Terima kasih buat kelahiran-Mu. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau yang mau turun Tuhan ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Angkat setiap hati kami. Kami mau rasakan Roh Kudus menjamah setiap pribadi kami pagi ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Mari kita mau rasakan kehadirat Tuhan saat kami menyembah-Mu Bapa. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Katakan kembali, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami mau bersukacita merayakan Engkau Tuhan yang lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau duduk diam, mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan, pesan Natal tahun 2020 ini. Berbicara Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, dengan bahasa yang sederhana yang dapat kami semua mengerti. Dan agar kami semakin mengenal Tuhan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, mari semua yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Haleluya, amin. Bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kita semua dahsyat luar biasa. Amin. Oke. Ya, judul firman Tuhan yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini di Natal tahun 2020 ini adalah Joy to the World, kesukaan besar bagi dunia. Mari semua sama-sama katakan joy to the world. Katakan joy bagi kamu, kiri kananmu tunjuk. Oke, itu menjadi doa kita, menjadi harapan kita bagi saudara-saudara kita. Mari kita baca dulu berita sukacita, berita kelahiran Tuhan Yesus itu di dalam Lukasnya yang pertama, Lukas pertama ayat ke-26. Bapak Ibu ikuti dengan baik. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Lukas 2 ayat 10, tambahkan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dalam versi NIV, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Demikian cerita Natal, kisah Natal, berita sukacita akan kelahiran Tuhan Yesus. Di Lukas 2 ayat 10 ini berbicara mengenai malaikat Tuhan yang juga datang kepada para gembala dan mengatakan, jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ya. Dan dalam versi bahasa Inggris semua sebenarnya menggunakan kata yang sama, bukan hanya joy sebenarnya, tetapi great joy. Semua sama-sama katakan great joy. Sukacita yang besar, kesukaan yang besar, ya, yang tiada tandingannya, yang tiada bandingannya. Nah, tetapi apakah Natal itu selalu membawa sukacita bagi kita? Natal bring joy, will cause great joy. Natal pasti membawa sukacita dan sekali lagi bukan hanya joy tapi great joy. Nah, apakah joy di dalam Natal yang kita setiap tahun rayakan? Oh, Natal pasti akan membawa suatu sukacita karena ketika Natal kita akan bisa menikmati diskon yang besar. Betul apa betul? Natal pasti identik juga dengan yang namanya diskon. Ya, apalagi kalau diskonnya 70% plus lagi 50%. Waduh, yang tadinya nggak mau belanja jadi belanja, yang tadinya nggak mau beli sepatu jadi beli sepatu, yang tadinya nggak mau beli baju baru jadi beli baju baru. Karena bulan lalu kebetulan udah ada diskon juga, udah belanja juga. Tapi Natal belanja lagi dong, ya kan? Nah, Natal juga pasti juga jadi momen suatu joy karena apa? Kita bisa berlibur, ya enggak? Ya kan? Kita bisa berlibur ke Bali. Wah, banyak teman-teman ke Bali saya lihat di Facebook mereka. Wah, nikmat sekali menikmati Natal dengan berlibur ya. Walaupun ada sedikit keramaian oleh karena harus rapid test dan sebagainya, tapi ternyata banyak juga yang akhirnya orang pergi berlibur. Suatu sukacita gitu ya. Tentu di Natal juga jadi momen kita kumpul bersama keluarga. Ya kan? Kita bisa menikmati makan besar. Pesta besar, ya kan? Di mana ada makanan, di mana undangan, percayalah, saya pasti akan hadir kalau yang namanya makanan. Amin. Ya, karena saya sangat menikmati kebersamaan sambil makan tentunya. Nah, apakah semuanya itu adalah sukacita? Iya, betul. Kita juga bisa bersukacita, menikmati liburan, menikmati kebersamaan, makan pesta yang besar. Kita bisa menikmati diskon tadi, ya. Tetapi tentu saja itu bukanlah kesukaan yang besar. Kesukaan yang besar yang sejati yang diberitakan oleh
malaikat Tuhan kepada para gembala lebih daripada hal itu. Nah, Natal ini will cause great joy. Dan apakah sukacita yang besar itu? Mari kita dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan, pesan Natal tahun 2020 ini. Yang pertama, Natal ini berbicara mengenai tidak ada yang mustahil. Amin. Mari semua sama-sama katakan, tidak ada yang mustahil. Nah, kita lihat lagi firman Tuhan di dalam Lukas 1 yang tadi. Ketika malaikat Tuhan memberitakan satu pesan yang terindah, yang termulia, yang paling sedap untuk didengar, yaitu bahwa Yesus akan lahir. Dan Maria berkata di ayat yang ke-34, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya, masih bertunangan, belum menikah, dalam pemikirannya yang normal, dalam pemikirannya yang jasmani, memang itu tidak mungkin, itu mustahil. Tetapi ayat 37 malaikat Tuhan menjawab, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ini harus menjadi pesan Tuhan yang kuat bagi kita di tahun ini. Bahwa kita tetap mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil. Dan inilah respon kita pada tahun ini. Mari inilah juga jadi respon kita di Natal ini pada hari ini. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Mari sama-sama katakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan, maka jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Maria berserah kepada Tuhan, percaya aku ini hamba Tuhan. Baik Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka jadilah tidak ada yang mustahil bagiku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tetap percaya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan juga berkata kepada setiap kita melalui firman-Nya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang baik. Mari kita mau mengalami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam hidup kita. Dan kita dapat melihat ada begitu banyak kisah di dalam Alkitab berbicara mengenai tidak ada yang mustahil. Namun salah satu kisah yang ingin saya angkat adalah bagaimana kisah Ishak. Maaf, bukan Pak Ishak. Bukan Pak Ishak yang ini ya. Ishak dalam Alkitab. Mari kita lihat. Di dalam Kejadian 26, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Apa? Kelaparan. Ya. Kalau penyakit pandemi, kalau kelaparan apa ya? Wabah atau apa itu istilahnya ya? Saya lupa istilahnya apa. Kalau penyakit pandemi, ya mirip-mirip lah kira-kira kondisi seperti ini ya, yang sekarang kita sedang alami. Timbullah kelaparan di negeri itu. Bukan hanya di satu tempat, tetapi di negeri itu. Ya, ini bukan kelaparan yang pertama. Wow, bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 12, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang mustahil, tetapi apa yang dilakukan oleh Ishak? Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Semua katakan wow. 100 kali lipat. Di tengah-tengah negeri yang sedang mengalami kelaparan, tetapi Ishak tetap menabur. Artinya Ishak tetap berusaha. Artinya Ishak tetap bekerja. Artinya Ishak tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Ketika keadaan negeri dalam kelaparan, Ishak tidak berkata, oh ya oke, negeri sedang kelaparan, baiknya aku tidur saja, aku berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa. Tidak, ia tetap melakukan bagiannya, apa yang ia harus lakukan. Dan lihat, ia menabur mendapat hasil 100 kali lipat. Apa kunci rahasianya? Lihat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Sebab ia diberkati Tuhan, maka apa yang ia kerjakan dibuatnya berhasil. Amin. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin,
Seperti Maria yang berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ishak mungkin berkata, bagaimana mungkin aku menabur dan kemudian akan menghasilkan? Bukankah semua juga akan mengalami hal yang sama? Menabur di tengah-tengah kekeringan. Tapi mengapa mereka tidak bisa panen? Tetapi mengapa aku bisa panen? Karena ia diberkati Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Di tengah-tengah pandemi yang kita alami tahun 2020 ini, saya sadar mungkin beberapa dari kita atau bahkan banyak dari kita sudah mulai gugur iman percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita mungkin melihat, bukankah semua sudah berdoa sejak awal pandemi ini, bukan kita semua sudah berdoa supaya Tuhan lalukan semuanya ini. Tetapi mengapa sampai hari ini kita masih harus bergumul dengan pandemi ini? Kita tidak pernah mengerti, tapi pagi hari ini lihat dengar baik. Ketika Ishak di dalam kelaparan di negeri itu, ia tetap menabur dan ia menuai 100 kali lipat. Amin. Mari pagi hari ini percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saudaraku, seorang sahabat saya, seorang teman saya di gereja saya yang lama, saya mendengarkan kesaksiannya. Dia diangkat menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan. Dan semuanya indah, semuanya baik. Sebagai direktur tentu saja mendapatkan fasilitas, betul? Mendapatkan mobil. Wah, saya melihat bagaimana ia datang ke gereja sekarang dengan mobil yang baru. Dengan mobil yang mewah. Wah, luar biasa. Dengan mobil, kemudian ya propertinya semua juga semakin bertambah. Pakaiannya sudah berbeda, sudah jauh lebih bermerek. Semuanya bagus sekali. Dan tidak lama kemudian ia kehilangan pekerjaannya sebagai direktur. Mengapa? Karena ternyata pimpinannya yang mempunyai perusahaan itu meminta dia untuk berkompromi dalam hal berbagai pelaporan-pelaporan. Baik itu pajak maupun pelaporan-pelaporan penjualan dan sebagainya. Kata lain, supaya bisa dikorupsi. Dan tentu saja bukan untuk dia, tapi untuk pimpinannya. Sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tentu saja ia menolak akan hal itu. Ia menolak untuk kompromi. Sekalipun tentu saja hal itu akan ada dampaknya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ia harus kehilangan pekerjaan itu. Ia harus kehilangan pekerjaan itu dan dia akhirnya dipecat. Sederhana, karena tidak mau kompromi dengan yang punya perusahaan. Supaya menggelapkan berbagai hal. Supaya untuk keuntungan pribadinya. Tapi dia menolak berkompromi. Dan tentu saja sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Dan cukup lama akhirnya tidak bekerja lagi. Tetapi apa yang terjadi? Ia tetap setia. Ia tetap mempercayai bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat di dalam hidupnya. Dan sampai dia titik yang ya tentu saja mobil semua sudah diambil, rumah semua sudah diambil. Sampai pada titik bahwa tidak punya apa-apa lagi. Dan satu ketika istrinya mendapatkan hikmat Tuhan untuk akhirnya membuka sebuah usaha. Usaha yang sederhana. Ya, menjual mie kangkung. Ya, menjual mie kangkung. Itu juga baru pertama kali saya tahu mie dengan kangkung dicampur. Ternyata memang enak juga. Gitu ya. Wah, ya kita biasa kalau lagi pertemuan doa, biasanya beliau ini memberkati kita semua. Pulang doa, makan mie kangkung. Gitu ya. Nah, ternyata enak. Maka kita enak. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat, memberikan pesan di dalam hatinya untuk membuka usaha ini. Dari sederhana, dari kecil. Bahkan modalnya pun minta-minta, pinjam-pinjam dari orang tua dan sebagainya. Tetapi, kalau Tuhan sudah bekerja, kalau Tuhan sudah buka pintu, kalau Tuhan yang buka jalan, sekalipun kita pikir sederhana, Tuhan bisa membuatnya menjadi luar biasa dan besar. Amin. Apa yang terjadi kemudian? Dalam waktu yang begitu cepat sekali, Tuhan memberkati usahanya. Seperti Tuhan memberkati Ishak menabur ini. Dan membuat menuai 100 kali lipat. Demikian juga sahabat saya ini. Dia menuai dengan luar biasa. Akhirnya dari satu tempat yang begitu kecil. Kemudian pindah ke daerah pasar baru di tempat yang kecil juga. Dari minjem-minjem bagian depan ruko. Dan akhirnya sampai hari ini buka di berbagai mall. Termasuk semua mall Sumarekon. Akhirnya dia buka.
Dan begitu besar dan luar biasa. Dan hari ini kehidupannya justru jauh lebih baik dari yang sebelumnya dia menjadi direktur. Dia lebih free time. Dia lebih punya banyak waktu dengan keluarganya. Lebih punya banyak waktu untuk gereja, untuk melayani Tuhan. Karena usahanya diberkati oleh Tuhan. Lihat dengan baik, sekalipun ia kehilangan pekerjaan. Tetapi karena ia percaya kepada Tuhan, maka ia mendapatkan jauh yang lebih besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mempercaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Next. Ya, kehilangan pekerjaan tapi ia mendapatkan yang lebih besar. Apa menjadi pesan Natal bagi kita yang kedua pada pagi hari ini? Yang kedua adalah yang berdosa diselamatkan. Kita buka satu ayat dalam Matius 1, ayat yang ke-20 dan 21. Tadi malaikat berbicara kepada Maria, malaikat berbicara pada para gembala, dan kemudian malaikat berbicara kepada Yusuf. Matius 1, malaikat berbicara kepada Yusuf. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yaitu Yusuf, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa Natal berbicara mengenai kesukaan yang besar? Karena kita orang percaya bisa punya iman percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi kita orang yang percaya, bagi kita tidak ada yang mustahil. Tetapi jauh yang lebih indah, jauh yang lebih luar biasa, jauh lebih kita butuhkan daripada sekedar mujizat adalah Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Inilah yang menjadi tujuan utama Yesus yang adalah Allah itu. Turun ke dunia ini, datang. Dia mau tinggal dalam rahim seorang perempuan. Mengapa? Karena ia ingin menyelamatkan manusia. Kita manusia yang dikasihinya. Kita tahu, next. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ia ada di muka bumi. Ya benar, Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Amin. Ia memberikan makanan, artinya memberikan berkat apa yang kita butuhkan. Ketika ia memberikan 5.000 orang lebih makanan. Dan sisa 12 bakul. Kemudian apa? Ya betul, Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Mengusir setan dari orang-orang yang dirasukinya. Betul, Tuhan Yesus melakukan semuanya itu. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Benar, dia juga mengajar akan kebenaran firman Tuhan. Mengajar untuk mengenal Allah Bapa. Benar, ia melakukan semuanya itu. Tetapi itu semua dipakai oleh Tuhan. Itu semua dilakukan oleh Tuhan. Untuk sampai kepada satu tujuan yang utama. Yaitu orang menjadi percaya kepada dia. Dia datang untuk menyelamatkan. Amin. Saya suka sekali lagu kita yang pertama tadi. Dia lahir untuk kami. Kemudian, dia mati. Maka kelahirannya tidak bisa dilepaskan dari kematiannya. Karena memang dia ada untuk menyelamatkan kita. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah. Adakah yang lain? Adakah yang lain? Tidak ada. Malaikat Tuhan jelas memberikan pesan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Keselamatan tidak ada di tempat yang lain. Di dalam diri yang lain. Di dalam apapun. Di dalam cara yang lain. Karena hanya dialah Yesus Kristus yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Inilah Natal yang sejati. Namun, saya berdoa biar sungguh-sungguh kita menikmati kesukaan yang besar ini. Bukan seperti para imam dan para ahli Taurat bangsa Yahudi. Matius 2 ayatnya yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu,
Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Wow, seluruh Yerusalem terkejut. Ayat keempat, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Baik ya, Herodes ingin tahu di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Tahu nggak para ahli Taurat, para ahli kitab tentang Yesus akan lahir? Tahu nggak? Tahu ya. Mereka bahkan mengutip kitab Mika 5 ayat 2. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Semua ahli kitab tahu tentang Yesus yang dinubuatkan yang akan lahir itu. Dan ketika harinya tiba, tetapi mereka justru tidak mengalami sukacita Natal itu. Mereka justru tidak ikut datang seperti orang Majus yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya. Tidak seperti orang Majus. Sekalipun mereka tidak punya firman Tuhan seperti para kitab, ahli kitab Yahudi ini, orang Yahudi ini. Mereka tidak punya. Hanya melalui bintang yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka tahu menemukan Yesus. Tetapi mereka tidak memiliki firman, tidak memiliki kitab para nabi. Mereka hanya mendapatkan satu pewahyuan yang umum yang dari Tuhan. Tapi mereka merespon dengan datang dan sujud menyembah Tuhan. Orang-orang Majus dari timur, next. Karena saya agak percepat dikit, ya, next lagi. Orang-orang Majus dari timur itu percaya dan mereka sujud dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, Lukas 15 ayat 10 berkata, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada apa? Sukacita. Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena apa? Satu orang berdosa yang bertobat. Ketika saudara dapat mobil baru, Lamborghini, malaikat biasa aja. Tetapi ketika satu orang berdosa percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada sukacita, ada penyambutan yang luar biasa. Karena memang itulah yang menjadi alasan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Amin. Herodes menolak Yesus. Para ahli kitab tahu tentang Yesus, tetapi mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mengalami sukacita Natal. Tetapi orang-orang Majus, kalaupun mereka tidak punya kitab, mereka percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Mereka datang, sujud, dan menyembah Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudah berapa ibadah Natal yang kita ikuti? Orang Majus tidak pernah mengikuti ibadah Natal. Orang Majus tidak pernah mengikuti, membaca kitab tentang Yesus. Tapi mereka percaya. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa ibadah Natal yang kita ikuti? Sudah berapa kali kita mendengarkan kisah Natal yang kita bacakan? Pertanyaannya, apakah kita sampai sama seperti orang Majus yang percaya dan sujud menyembah Tuhan? Atau seperti para ahli kitab, tahu, dengar, mengikuti kisahnya, tetapi tidak datang dan sujud dan menyembah Dia. Amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari saya undang teman-teman untuk naik ke atas. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita yang percaya ini diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang dapat kita lakukan pada pagi hari ini. Kita sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Mari sembah dan puji Dia. Yes Tuhan. Sembah dan puji
Mari sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Bersyukur sama Tuhan.